Shalom, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kaum perempuan semuanya berada dalam keadaan sehat, baik-baik, karena Tuhan memelihara dan menyertai senantiasa. Kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mengajak kaum perempuan sekalian untuk menikmati sebuah pujian dan renungan firman Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Kurang lebih hampir 2 minggu kita tidak bisa berjumpa seperti biasanya dalam ibadah-ibadah yang ada. Pasti kita orang semua rindu untuk beribadah seperti dulu. Pujian yang baru saja kita dengarkan sangat memberkati dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan buka jalan di saat tiada jalan. Di dalam Alkitab banyak kisah yang memperlihatkan bagaimana Tuhan membuka jalan bagi umatnya sementara tidak ada jalan. Salah satu contohnya adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka menghadapi kejaran tentara Israel di belakang mereka dan di depan mereka ada laut Teberau. Bisa dibayangkan bagaimana situasi dan kondisi saat itu? Pasti mereka mengalami kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Di saat-saat yang seperti itu, Allah menunjukkan jalan yang tidak terduga. Dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, Dia menyibakkan lautan itu, sehingga di tengahnya terdapat jalan dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah jalan tersebut. Di dalam perjanjian baru, kita juga mengetahui kisah bagaimana Yesus dan para murid sedang naik ke dalam perahu menyeberang ke seberang danau. Di tengah perjalanan mereka mengalami taufan yang tiba-tiba menyerang kapal mereka sehingga membahayakan mereka sekalian. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita tahu apa yang Yesus lakukan. Dia bangun, Dia berdiri dan meneduhkan angin dan badai serta danau itu sehingga danau itu menjadi teduh kembali. Kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, hari
hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam hal yang bisa memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Perkembangan virus corona yang semakin menyebar pasti membuat kita menjadi takut, khawatir. Bukan itu saja, tapi imbas dari penyebaran virus corona ini sudah mulai dirasakan dalam bidang perekonomian. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Jika kita mendengar atau melihat berita, kita menjadi semakin takut, khawatir. Karena semakin banyak orang yang terkena virus ini. Dan terus terang, saya sendiri dan pasti ibu-ibu sekalian dan kaum perempuan yang ada tidak pernah membayangkan jika satu kali kita akan menghadapi realita seperti ini. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Seperti yang dituliskan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bukan saja pribadinya yang tetap sama, tapi kuasanya. Jika ribuan tahun yang lalu ia sanggup menolong, membukakan jalan buat umatnya, zaman boleh berubah menjadi semakin canggih, tapi kuasanya tetap sama. Ia tetap sanggup untuk menolong kita sekalian. Bahkan jika kita mencermati di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ia bukan saja membimbing kita, tapi ia sedang mempersiapkan satu cara, bahkan era yang baru di tengah-tengah kesulitan yang ada. Dan ingatlah juga dalam Yesaya 41 ayat 10 bahwa Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan pertolongan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang seperti ini? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap mempercayai Tuhan, tetap berdoa, tetap berkarya dan berkreativitas. Sekalipun kita harus lebih banyak stay at home. Dan jangan lupa stay healthy. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Memelihara, menyertai, menuntun, dan membimbing kita semuanya. Mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, saya ingin mengajak seluruh kaum perempuan yang ada. Mari kita orang semua merendahkan diri, satukan hati. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat menyadari bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan kaum perempuan di GPPS Jemaat Gunung Muria Gorontalo, kami merendahkan diri kami merendahkan hati kami menyadari segala keterbatasan kami sebagai manusia. Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami. Tuhan mengampuni kesalahan pemimpin bangsa kami. Tuhan mengampuni kesalahan keluarga kami. Tuhan mengampuni kesalahan gereja kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan dan kemurahan bagi bangsa kami, bagi Pulau Sulawesi, bagi provinsi dan kota Gorontalo. Kami menyerahkan ke tangan perlindungan Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan berlaku bagi kami sekalian. Lindungi kami dengan perlindungan yang sempurna. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit. Jauhkan juga kami Tuhan dari virus corona yang semakin hari semakin menyebar. Kami berdoa saat ini buat pemerintah kami, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kota. Tetap berikan hikmat, tetap berikan mereka kesehatan dan akal budi, terutama bagi tenaga medis Tuhan, untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Biar kami semua Tuhan boleh bergandengan tangan, untuk kami boleh bersatu dalam kami menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Kami berdoa buat setiap perempuan yang ada di GPPS Gunung Muria Gorontalo dan semua perempuan-perempuan yang merupakan orang percaya dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kami, dan Tuhan senantiasa ada dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus-menerus menggema dalam hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.